Dulu berjuang di jalanan, sampai ada mereka yang bikin ulah, bikin kira masyarakat. Masa lalu. Iya, begal. Makan ya. Semuanya nggak akan kekal. Seperti jadi Nggak abadi. Iya. Nah ini ya jenuh juga sama capek lah, karena pengen mendekatkan diri sama Allah. Padahal baru bisa alif ba. Reuni di alun-alun di lampu merah. Ayo Kita reuninya di masjid. Nah, sama Triatmoko. takbir. Saya adalah seorang pang juga pecandu. Ingin menuju jalan Allah yang lebih baik. Amin. Di jalan sudah sampai 15 tahunan. Tahun dulu saya pernah menjamret orang. Setia di dunia yang sementara menuju akhirat selama-lamanya. Jangan lihat kami dari lupa, penampilan hanyalah fana. Bersama kawan berjamaah, tabligh jadi jalan istiqomah. Hidayahmu tak pandang siapa, memeluk semua dengan cinta. Semoga kami menjadi hamba yang selamat dunia akhirat selamanya. Hijrah ini perjalanan suci, menggapai cinta ilahi. Ya Allah, bimbinglah kami, jadikan kami umat Nabi. Sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Rasul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kayak aku sudah. Oke, welcome back to my channel. Kali ini pagi hari kedatangan orang-orang luar biasa, teman-teman yang dulu berjuang di jalanan, sekarang nggak tahu kenapa kok sudah berubah. Aja Pak, artinya ikut juga ya. Oke, ini teman-teman luar biasa, mungkin lama ya di jalanan kita bareng-bareng ketemu di mana-mana, tuh ada mereka yang bikin ulah, bikin kira masyarakat. Masa lalu. Iya, luar biasa bareng Ustadz kita juga semuanya di sini. Oh ya, kita kenalan dulu. Nama. Saya Mas Taufik. Mas Taufik. Iya, atau Opik begal. Prestasi kejahatan di Purbalingga. Begal. Gak apa-apa ini. Astagfirullahaladzim. Iya. Cuma kan metamorfose ya Pak ya. Iya. Dari ulet menjadi kupu-kupu. Iya. Itu prestasi Mas Taufik. Saya juga sama Mas, ada teman satu lagi juga ya. Ya. Oke Mas Taufik, kegiatan dulu waktu zaman dulu dan hingga sampai sekarang gimana sih Mas kesan-kesannya? Sekelumit cerita gitu. Ya, pada seketika ya memang saya merasakan jenuh atau Wah, bosan. bandel. Jenuh bandel. Seketika capek. Saya dari hati lah ingin merubah diri, memperbaiki diri. Gajak Arabe itu. Kenapa? Gajak Arabe. Arabe insya Allah menyusul. Yusuf, Insya Allah. insya Allah menyusul itu. Ya, kenangan yang ya kebandelan ini yang perlu Mas Taufik bilang rekan-rekan biar nggak bandel gimana? Kan ini Mas Taufik kan udah pernah ke Jakarta nih. Iya. Pernah bandel. Iya. Lagunya kita ada. Iya. Pernah maaf bila aku pernah bandel gitu ya. Iya. Ada lagunya Sapuy itu maaf bila aku pernah bandel. Imbauan untuk anak-anak muda sekarang biar nggak bandel. Biar gak bandel ya ingat umur, ingat zaman. Ingat zaman. Pasti semua kan berakhir ya. Semuanya nggak akan kekal. Seperti jadi Nggak abadi. Iya. Dunia sementara ya. Dunia sementara insya Allah. Oke Mas Taufik, luar biasa. Padahal perjalanan beliau tuh luar biasa, bandel dan luar nakal. Oke, dan dari sini lagi, ini juga teman-teman Mas Berto menyerta top. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede. Halo Mas Dede, assalamualaikum. Kalau saya ini ya jenuh juga sama capek lah, sama kehidupan yang kayak gitu dulu lah. Pengennya ya. Prestasi kejahatan nih, apa nih? Aduh. Ada nggak? Banyak. Ya banyak lah. Salah satu yang buat Mas itu pengen ngobrol sama Tuhan bahwa saya itu nggak akan ngulangi lagi apa nih? Narkoba kayak apa?
Ya itu. Apa nih? Ya itulah obat, Aduh. sabu. Masih ada nih. Udah nggak ada lah, udah jauh lah. Ada barang baru nih, barang baru. Udah nggak ada. Udah lah. Sekarang pengen mendekatkan diri sama Allah. Masya Allah. Barang-barang semuanya. Bisa. Mudah-mudahan di istiqomah. Ya, amin. Dan yang ini nih yang udah kayaknya udah suhunya dari teman-teman kita nih, dari Ustadz, kita nggak bicara Ustadz memang udah mumpuni ya. Ada dari teman-teman kita ini kayaknya udah suhunya. Ayat itu bila kunanya udah fasih ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan. Padahal baru bisa alif ba. Yang penting alhamdulillah aku bisa ngaji. Kalau satu kata alhamdulillah aku bisa ngaji, itu kan. Oke, Bang. Iya. Siapa nama? Ya mungkin pesan buat teman-teman ya. Nama dulu dong. Oh ya, nama dulu. Kenal. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Rahmat. Ya, Rahmat. Udah bagus banget ya, Mas. Mungkin pesan buat teman-teman yang masih di jalan, khususnya anak-anak pang Purbalingga ini. Iya, sekarang juga nggak di jalan, di mana-mana juga banyak anak-anak. Iya. Bukan di jalan. Khususnya- Bahaya itu yang bergedok. Iya. Pakaian nggak nakal tapi ternyata nakal. Ya. Kalau kita memang orang udah nggak usah mikir dua kali deh, kita anak-anak nakal. Iya, betul. Bahaya kan orang-orang yang pura-pura tidak nakal. Iya, betul. Makanya mungkin ini Iya, baik. pesan pribadi buat anak-anak orang, maksudnya kan dulu temen. Oh iya. Ya, kalau bisa ya nanti dulu kita reuni di alun-alun di lampu merah. Ayo kegiatan Kalau itu. bisa kedepannya ayo kita reuninya di masjid. Di masjid dengan Amin, kata-kata yang amin ya dulu- Allah. Yang dulu bang, gue bala dengan kata-kata yang baik, yang kata-kata yang terbaik itu. Astagfirullah. Kita bareng-bareng sama Tuhan ya. Ini nggak yang ada. Ini Kameramen. Langsung ngomong. ya geser ke kameramen ya, agak dekat. Ini kameramennya ganteng loh. Kalau bujang mesti ke. Ya pernah ahli nih ke. Bersyukur ya Dan punya tai lalat di sini ya. Perkenalkan, nama saya Tri. Sabar. Punya tai lalat di sini ya Dan, harusnya bersyukur kameramen. Namanya siapa Mas? Kiki. Mas Kiki harusnya bersyukur punya tai lalat di sini karena Buaya digalat tai kebo ya. Ini artis kita, Masya Allah, dengan mukanya penuh cemong. Gimana itu muka digitu? Perkenalkan. Perkenalan dulu. Orang tuh kayak aku bersih tuh, gak ada tatonya. Ya, perkenalkan nama saya Triatmoko. Takbir, Allah. Masya Allah. Ya, dulu saya seorang pang juga pecandu. Ini dong, pakai mic-nya dong. Dulu saya adalah seorang pang juga pecandu. Dan sekarang saya ingin menuju jalan Allah yang lebih baik. Amin. Depannya lebih baik. Semoga teman-teman yang ada di jalan, ya khususnya buat teman-teman aku dulu, ya semoga Tadi belum, udah kenalan belum? Udah kenalan biasanya? udah. Apa diperjelas namanya, nama panggilan kan biasanya anak pang kan banyak nama panggilan. Triatmoko, panggilannya Moko aja. Semoga ya yang di jalan ya semoga ya berhentilah, kan udah lama banget ya kan. Di jalan sudah sampai 15 tahunan. Woi, Ya. biasa Iya. kejahatan yang pernah dilakukan yang Kejahatan paling dulu fatal, saya paling- pernah buat istighfar. menjamret orang dulu. Ya sekarang Sekarang hati kalian ya. Malah Ustadzah ya, mudah-mudahan bisa membantu ibadahnya Sekarang- untuk menuju jalan Allah ya bro ya. Amin. Jadi Ingin Ustadzah juga menuju jalan Allah mata kita ya pokoknya. dan Biar ingin dekat. memperbaiki hati kita jadi untuk menembus jalan Allah. Amin. Salam-salam buat teman-teman yang mungkin ingin diajak bergabung, mungkin anak-anak pang Purbalingga mungkin bisa disebutkan namanya, boleh. Ini luas nih. Iya. Boleh Purbalingga luas. Memang kan Purbalingga menjadi Oh, base iya. campnya. Tapi teman-teman dari Wonosobo dari segala macam. Ya kita buat lihat. teman-teman aku yang dari Segala penjuru Indonesia, penjuru alam goib semuanya. khususnya dari Purbalingga dan sekitarnya. Dari Mas Cakep ya. Iya. Teman-teman dekatnya mungkin bisa disebutin nggak apa-apa. Tapi nggak ada niat mabuk nih hari ini. Cepet, gimana cepet? Cepet ya. Salam buat cepet.
I love Jangan you. cepet ya. Kita harus mencintai, kita harus doakan ya. Bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Amin. Pet, pikir pet. Terus apa lagi nih yang mau disampaikan? Pesan-pesan terakhir loh. Oh, Sementara itu aja buat teman-teman yang jangan diomongkan di toa masjid ya, karena kita semuanya pasti loh kalau kaya kan. Buat teman-teman bisa untuk- dijaga gitu kan. ya Mari kita mati yang bersama sudah ini Husnul khotimah. Ya Allah. Jadi jangan takut kematian bro, karena itu pasti. Apalagi mas? Ini bisa terinspirasi pingin tato di muka gimana? itu dulunya saya Tuhan sudah mati apa gimana tadinya? ngikutin temen dulu sih ya. Siapa ini? Ini Taufik ini juga bukan. Ini juga influencer kejahatan ini tuh. Halus ngomongnya tapi banyak banget dah ini. Lihat. Itu teman dulu ada ya ada mukanya dicemong itu. Iya, pengen aja. Ada yang katanya di muka mata itu. Ini juga informasi buat para ustadzah, bantu kami untuk melengkapi ibadah kita ya. Untuk melengkapi ibadah kita yaitu lengkap ibadah untuk menikah. Dimana jangan pandang sebelah mata, walaupun kalian ahli kitab dan segala macamnya, mudah-mudahan bisa menerima teman-teman kita yang hijrah. Karena kan dari keluarga kita juga, dari ustadzah, ngeliat, wow, ini astagfirullah, mata. neraka nih. Padahal Umar bin Khattab yang membunuh Rasulullah sendiri luar biasa, dari mau bunuh loh. Ya, ada cerita juga dan Nuaiman adalah ahli hammer yang masuk surga. Ya. Amin. Dan satu-satunya manusia yang membuat rahang Rasulullah sampai kelihatan. Dan beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya. Kalau belajar Nuaiman itu luar biasa. Sampai ada tamunya Rasulullah sendiri pakai apa namanya? Ontanya di sebelah karena keisengan Nuaiman itu ada pecandu lu belum ada narkoba ya. Pecandu hammer yang dijamin masuk surga. Dan sampai di liang lahatnya saja Rasulullah tertawa karena ulah dia bercerita sama malaikat. Insyaallah mudah-mudahan Mas Moko bisa jadi seperti mereka ya. Ya, pokoknya, Amin. ayolah teman-teman ustadzah, teman-teman yang pandang kita udah mulai nih belajar baik ya, walaupun kita belum baik ya. Ada keinginan ini sebenarnya kemarin ini. Gimana? Pengennya yang Sunat sudah lagi. mau hijab katanya. Insyaallah ya. Amin. Karena Allah juga memberikan itu berpasang-pasang, ada malam ada siang, ada manis ada asik. Ada moko ada ya Allah, Masya Allah. Nah, ini ada satu kita yang luar biasa yang selalu tabah merawat kita. Foto-fotonya tadi gelem belum rumah itu jangan angel-angel pun. Maka nanti perkenalkan dulu dari Ustadz kita, Masya Allah, dan sedikit kesan-pesan Ya, teman-teman yang alhamdulillah. Saya Miftah, saya ada di Pagerandung sana, merepet. Alhamdulillah, kami senang sekali dengan teman-teman kita yang mau belajar hijrah seperti itu. Ya, karena kami memang menganggap bahwasanya semua diri kita ini adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat itu ya. ada satu teman kita yang Ya. tetangga depan karena sebaik-baiknya. Iya. Mas siapa namanya? Panto mas, Mas Panto. Ranto. Dia adalah Alhamdulillah. pejuang keluarga juga dia. Masya Itu Allah. Ujung keluarga lah di intinya. Jakarta pulang berapa bulan sekali, dan itu pas lagi pulang ketemu sama teman-teman, dan mungkin dia itu dalam hati bilang, jadi wongnya ya kaya nggak kupluk. Biasanya yang ditemuin beliau itu orang-orang kupluk kopi kayak Ustadz nih, kayak kita ini yang orang. Oke, terima kasih Mas sudah gabung. Ya, alhamdulillah kami senang sekali. Maksudnya apa? Betul tadi kata Pak Agung tadi. Jadi indahnya Islam itu Allah menilai adalah rapot kita ada husnul khotim. Husnul itu baik, khotim itu akhir. Jadi yang dinilai itu akhirnya. Bukan startnya ya? Bukan startnya. Oh, iya. Maka saya tadi ngomong sama mereka ini masih mending mantan preman daripada mantan kiai, iya kan? Kalau mantan preman itu premannya dulu, nah sekarang jadi orang soleh. Mungkin nanti jadi ustadz seperti itu. Kalau mantan kiai, kiainya dulu, sekarang malah jadi preman, gitu kan? Ya Allah, ini adalah akhirnya. Maka kita berharap semoga akhir kita menjadi yang husnul khotim, ya, akhir yang baik. Ya, maka ada yang juga, maksudnya sebetulnya semua dunia inilah kita punya keinginan yang dengan nafsu kita. Padahal Allah ada sendiri katakan bahwasanya
kita pelampiasan nafsu kita lalu sebuah tempat namanya apa? Surga. Surga itu sebuah untuk melampiaskan semuanya. Kalau ya. Maka gini. Sebelum saya katakan itu apa? Wah, ada. Kalau di surga di dunia ini kan cuma minum ya, minum arak, homer. Surga ini ada. Iya. Nanti di surga itu bukan cuma minum, Pak. Tapi apa? Berenang di sungai arak. Wih, bro. Ya, sungai arak. Arak putih surga yang tidak memabukkan, halal di sana, ya kan? Jadi di surga itu ada sungai madu, sungai susu, yang terakhir adalah sungai arak. Kita bukan cuma minum tapi berenang arak. Masya Allah. Tambah 7 bidadari. Allah, bukan. Enggak cuma 7. Minimal berapa? 70.000 bidadari. Per ribu gitu ya? Mengkong. Masya Allah. Padahal sebentar ya, cuma sampai kemarin kita hujan-hujanan telanjang celana sampai sekarang saya sejak mata ya. Iya, betul. Nggak terasa kita sudah ngumpul. Iya, subhanallah. Sungguh ku Iya. Jadi kita mau menyikapi hidup yang sebentar ini aja, ya kan? Alhamdulillah. Juga sama nih tadi. Begitu masuk ke pendidikan, itu ada yang pakai baju asapuye ya. Iya. Pakai baju asapuye gitu. Terus saya pesan lagi adalah bahwasanya kita kan pengen senang ya. Maksudnya apa? Agama itu menyenangkan. Saya ingin punya pesan bahwasanya teman-temanku, ternyata agama itu kalau kita lihat agama itu kayaknya gawe ekstrim terus kayaknya harus apa ya gitulah, bikin ilfil gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kita mau paham kan maksudnya? Iya. Jadi agama itu menyenangkan. Iya, ya agama menyenangkan. Ya Pak, sudah filter tuh orang yang amal agama akan senang. Maka berarti apa? Yang di sini udah amal agama, saya katakan jangan terpaksa apa enggak? Ya gitu. Jangan sampai melakukan agama secara terpaksa. Agama menyenangkan. Jadi kan makan, minum, ternyata masih bisa ngopi juga, masih bisa ngerokok juga gitu kan? Ya mesti apa? Agama menyenangkan. Timbulkan dalam hati kita agama menyenangkan. Agama bikin senang. Karena konsepnya agama bikin senang. Gak, ya yang jadi apa senang kita lagi bukan senang di dunia saja, di akhirat yang selama-lamanya. Masya Allah. Itu penting saja, itu kan? Agama menyenangkan. Itu saja. Ya, entry pointnya agama menyenangkan. Biar kita nih nggak merasa beban dengan agama. Betul. Jadi semua harus ada aturan ya, Dad ya. Kalau misalnya sebenarnya Tuhan itu bersenang-senanglah dalam hidup ini ya. Semuanya cuman ada aturannya. Tuhan mau Tuhan itu mah baper loh. Tuhan itu mah cemburu loh, orang-orang sebenarnya dicemburu terlalu. Karena saya lihat di dunia ini tuh ujian dari apa yang kita senangi. Kita terlalu senang sama istri, ujiannya dari istri. Kita selalu mencintai anak, ujiannya dari anak. Kita selalu mencintai arak, ujiannya dari arak. Kita cinta sama teman bahan ya. Itu ujiannya di teman, dari Allah itu nggak mau diduakan ya. Baper Allah. Ya betul. Ya betul. Lah bentuknya daripada tadi Allah nggak memberikan ada namanya agama itu yang mengatur. Bagaimana makan, minum, tidur yang kita hari-hari dimutahkan di dalam kerja ini, dan juga ini bagaimana penting selama ini apa? Mencintai umat. Masya Allah. Hari ini kita sering ya, Pak Kiai dia ibadah tapi sendiri saja, nggak mikir tangganya, nggak mikir pura-pura mikir yang jauh. Kadang tangganya nggak pernah ditengok. Atau mau deket kita. Kayaknya ilfil, gitu kan? Iya. Jadi kita mau bagi pikir bahwanya kecintaan Rasulullah kepada umat. Masya Allah. Yang seperti ini umat juga, jangan salah, gitu kan? Kamu sadar kamu umat. Iya. Umat ya. Amit. Iya. Yang harus dicintai. Masya Allah. Matur pakai pakagung kita. Alun-alun. Iya. Dan ternyata orang yang angkat menjadi teman dekatnya Rasulullah, siapa dia yang dikatakan? Umar. Dan Umar itu mbahnya preman. Iya. Mbahnya preman. Saya yang di sini, musuh Rasulullah. Yang di sini nggak pernah minum arak dengan tengkorak manusia. Ada nggak di sini? Ada. Itu Umar itu minum minuman dengan tengkoraknya manusia yang dia benci, dipegas reganya, minum arak. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi yang sebaik-baik manusia. Masya Allah. Ya, ini adalah menyampaikan apa? Begitu indahnya Islam, yang dinilai adalah akhirnya, bukan tengahnya, bukan awalnya, tapi akhirnya. Maka semua teman-teman yang masih di luar sana, jangan masih punya kas menjadi orang baik, ya. Semua orang punya pendidikan menjadi orang yang baik, karena yang dilihat adalah akhirnya. Nah, begitu ya. Ya, mungkin sekian dari kami. Itu dah bagaimana pentingnya kita belajar menjadi baik, dan karena keinginan kita jadi baik, maka semoga Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang menjadi baik.
Gitu lah, mungkin begitu Pak Agung. Oke, Cukup dari Dek, kami. mungkin ada tambahan-tambahan nih. Buat kenangan paling enggak kalau misalnya kita nanti mati, kan nanti ada liputan nih. Nanti di sana udah, kita pernah lah paling enggak berkumpul sama teman-teman yang memang menuju jalan Allah gitu. Kalau Dad, Ya, nama saya Abdul Muin dari Jumbut, Karangreja, Telablor. Ya, kami senang sekali kumpul dengan teman-teman ini dari Masya Allah komunitas. Ya, berapa kali kami ketemu dengan jamaah yang ada komunitasnya, kami ajak ke rumahnya Mas Agung. Suhunya alhamdulillah. Udah berapa kali saya datang ke rumah sini. Ya, alhamdulillah. Ini ada lagi. Ya. maning sih. Kami senang sekali. Ya. Kami juga Tapi kopinya belum keluar. Iya. Karena mendadak Iya. beliau ini. Tapi saya nggak pernah perlu diajak ke rumahnya. Betul loh. alhamdulillah. Karena saya sama anak sering loh main ke sana dan malam-malam Iya, iya. makan dulu di itu Jalan Baru, terus anak sama anak-anak nongkrong biasa. Kita apa ya mensyukuri nikmat kayak melihat kebun bintang kalau dari rumah. Oh iya, iya. Jadi kita dari atas Betul, dari betul, betul. kebun Ah. bintang bukan di atas tapi di bawah kebun bintangnya. Negeri di atas awan. Kan gitu. Ya, pesan kami istiqomah. Masya Allah. Karena kita udah diberikan jalan petunjuk hidayah, jalan kebaikan. Dengan jalan inilah insya Allah, ya, saya sering dengar sampaikan orang tua kita, ini jalan tol menuju Allah sangat cepat. Program islah diri, program mengenalkan diri kita pada Allah SWT. Itu berusaha dakwah tablik. Maka Santri kilat. ya, pesantren kilat. Kami yang di sini, ya teman-teman di sini niat istiqomah, yang di luar sana juga bagaimana, ya niatlah bareng-bareng kita belajar islah diri, mendekatkan diri pada Allah. Kayak tadi sudah disampaikan panjang lebar bahwa tidak ada kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan kecuali dengan amal agama, taat Allah, taat Rasulullah. Ya, ini ya kuncinya. Siapapun dia orangnya, apapun profesinya, dimanapun dia berada, manakala ada ketaatan Allah dan Rasulnya, pasti akan bahagia. Ya, maka kami ya pesan teman-teman istiqomah. Yang di sana juga bagaimana niat ambil bagian, ya. Insya Allah. Ya. Soalnya saya bagi sekali si teduh saat ini kita bertemu sama teman-teman tapi di zona yang beda nih ya. Dan teman-teman kita nggak usah bingung tentang dunia kita. Bila kita menanam padi pasti rumput akan tumbuh. Jadi nanti kita serahkan pada rezeki kita, baik apa kayak ada orang-orang yang salah satu orang yang sombong di mana kita yang memberi makan istri dan anak kita, padahal yang memberi makan istri dan anak kita itu Allah. Dan juga ayam nggak pernah belajar ya, ayam nggak pernah belajar, tapi dia nggak pernah takut punya anak banyak. Kita aja, ya kita kenapa laki-laki itu banyak banget yang stroke karena kita terlalu mikir masa depan. Belum tentu kita sampai masa depan kawan. Besok kita mati juga bisa. Nanti kita nggak usah nunggu besok. Nanti kita mati juga bisa. Jadi tulus aja ikhlas lah tabrak bae. Rame kita tabrak gitu. Pokoknya sekali lagi teman-teman kita alhamdulillah doakan karena yang mempunyai hidayah Allah ya. Kita cuma mengingatkan kalau yang memutar balikan hati yang tadi Umar tadi dibicarakan preman bisa sembuh, tapi ada juga nun sewu bukan menjelekan sebuah atau ada ulama yang berakhirnya malahan Wali malah. oh iya, malah di dalam terakhirnya pas mau meninggal malah suhul ya. Husnul sama suhul ya. Suhul khotimah. Ya saya nggak terlalu banyak tahu tentang agama, tapi paling nggak saya hidup dengan alam ya itu, belajar sama mereka di jalanan, belajar sama ustadz segala macam, dan saya tidak akan menapis semua kebaikan gitu. Karena kan orang curiga dulu juga saya sama. Curiga. Jangan-jangan kita akan dicocok cuci otaknya. Kita akan dibawa, kita nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, justru kita mikirin anak ya. Dunia akhirat ya. Iya, saking sayangnya. Dulu sempat terdoktrin seperti itu. Aja melu kae, mbok dicuci otaknya, mau kok jadi teroris, mau kok jadi orang mikir bojo, orang kerja, mikirnya kur kayak ketok kayak gitu kan. Karena di dunia ini ada ikhtiar, iya. Itu salah satu ikhtiar ya. Bersilaturahmi dijamin sama Allah, yaitu panjang umur dan rezekinya ya Dad ya. Jadi jangan pernah ragu untuk mendekat kebaikan dan jangan pernah menutup diri untuk menerima kebaikan juga.
Jadi kalau ada orang bicara baik, jangan lihat buku dari covernya, tapi dari isinya. Ini Moko sendiri sama ini. Luar biasa, aku kaget ya. Banyak juga, saya sebenarnya nggak cuma satu kali ini kaget, tapi banyak banget waktu kita di acara berandal bersama Rasakan Desa Amal di Usut. Itu tiba-tiba teman-teman semua tata yang penuh-penuh tato ya. Ya semua pada kok mari, ada yang temen masih bego lah, masih bego dalam arti masih kena obat-obat kayak gitu. Kau nangene tanyain, kamu berapa hari di sini? 3 hari. Nah, kamu ngapain di sini? Aku baru diajari cara kencing. Cara kencing Islam. 3 hari tuh masih dalam tema bagaimana kencing cara Islam. Dibersihkan dan bagaimana itu loh, 3 hari loh. Tapi dia masih benar-benar terpengaruh kayak aku baru diajari ini cara kencing. Telung dina goblok temen kok. Iya kok. Ada mesin itu. Ya, jadi ya berproses lah bro. Allahu a'lam. Terus ya sekali lagi buat masyarakat Purbalingga Indonesia lah semuanya, jangan pandang kami sebelah mata. Semuanya berproses. Kita sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang lain, dan sebaik-baiknya orang ya yang dekat sama Tuhan ya. Entah dengan cara apapun, yang penting kita berusaha untuk jadi orang yang baik. Walaupun ya fitrah di dunia ini naik apik terus ke malaikat, naik elek terus gue setan, naik apik elek apik tobat apik ala tobat itu manusia. Jadi kita nggak mungkin akan stabil. Mas Moko juga nggak mungkin akan stabil. Satu saat berpengaruh, tapi mudah-mudahan Mas Moko itu sudah seperti elang-layang yang punya benang. Jadi sekali dia terbang bisa mudah ditarik, nggak lepas gitu kan. Oke, seperti itu aja sahabat pang dan reggae dan sahabat muslim Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuat inspirasi kita semua, bisa menjadi kita lebih semangat lagi dalam hidup, dan jangan pernah takut masa depan, karena kita belum tentu sampai ke masa depan. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang disayang oleh Allah dan diakui sebagai umatnya Rasulullah ya. Amin. Diberi syafaat kelak, karena masya Allah kita juga masih munafik bro. Kita semua di sini juga bukan orang-orang yang anggap kita benar-benar di jalan ihdinas siratal mustaqim, tapi kita selalu dalam doa itu berikan hamba jalan yang lurus, yang jalan yang kau ridhoi ya enggak. Karena tetap di jalan kan kita kadang ketemu teman ya, diundang dulu ya sini, iya nggak apa-apa, kita ngikuti alur. Tapi paling enggak kalau kita sudah seperti ini, kita udah punya benang untuk biar kita nggak tersesat terlena jauh sana. Oke, sekian. Kita bareng-bareng takbir Allah. Doain kami biar selalu istiqomah dan selalu di jalan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.